Thariqat Muhammadi itu bukan thariqat dalam pengertian wiridan. Thariqat Muhammadi itu manhaj. Manhaj mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan salah faham, kami tidak buat thariqat baru, itu cuma manhaj. Manhaj mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada terjadi perdebatan antara imam kita mengenai status Nabi Khidir. Nabi Khidir itu apa statusnya? Nabi atau wali? Nabi atau wali? Nabi. Iya, Nabi. Dulu kata Imam Sidi Ahmad Tijani, salah satu mujaddid di akhir zaman, beliau itu meyakini Nabi Khidir itu hanyalah wali. Termasuk Imam Qushairi di zaman dulu yang menulis kitab Ar-Risalah Al-Qushairiyah, yang sezaman dengan gurunya Imam Ghazali yang bernama Yusuf Al-Hamadani. Apa kata beliau? Nabi Khidir itu wali. Khidir itu wali, bukan nabi. Mereka semuanya benar. Jadi sedangkan yang lain mengatakan beliau tetap nabi. Semuanya benar dalam pengertian Nabi Khidir itu ya nabi, tapi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la nabiyya ba'di, tidak ada lagi nabi setelah aku. Jadi status Nabi Khidir walaupun ya nabi, pangkat kenabiannya itu tidak berlaku pada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu maksudnya. Jadi kenabian itu pangkat. Ya. Yang berlaku kalau sudah ada Nabi Muhammad SAW, idza tala'al badru inkashafat al-buduru. Ketika terbit sang purnama, maka bulan-bulan kenabian yang lain hilang. Jadi semua nabi itu rembulan, tapi bulan yang paling sempurna namanya bulan al-badr. Al-badr itu purnama, maka tala'al badru alaina. Jadi al-badr di situ Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di akhir zaman, ya, sang bintang itu ya kita sebut Al-Mahdi dan Nabi Isa. Ya. Jadi Nabi Isa nabi, tapi statusnya ketika turun ke Nabi Muhammad, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebut khatam aulia, sama juga Al-Imam Al-Mahdi. Apa kata para imam kita? Sungguh luar biasa aja umat Nabi Muhammad SAW, kewaliannya ditutup oleh Imam Mahdi bersamaan dengan seorang nabi. Jadi walinya umat Nabi Muhammad, penutupnya siapa? Nabi Isa bersama juga Imam Al-Mahdi. Nah, kembali ke yang tadi, jadi ada wali kutub, ada wali abdal. Nah, istilah-istilah itu nanti ada pembahasan khusus di kitab Jami' Usul Aulia karya Imam Sidi Ahmad Al-Humus-Qanawi, salah satu mursyid 40 thariqah, wabil khusus thariqah Naqsyabandiyah Khalidiyah yang kita amalkan di Surawiku. Berkata Imam Wali Kutub Sultanul Muqarrabin, aku gelarnya. Jadi wali-wali ku banyak namanya. Al-Wali Al-Kabir itu nama. Al-Kutub Asyahir, Sultanul Muqarrabin. Kalau Syekh Abdul Qadir Jilani apa gelarnya? Sultanul Aulia. Sultanul Aulia, rajonya para wali di zaman ini. Ya. Kalau di akhir zamanku saya raja wali, bukan raja wali burung. Rajanya para wali siapa? Al-Imam Al-Mahdi. Ya. Qutbu Dairatil Muhaqqiqin, itu nama-nama wali. Jadi setiap wali itu ada pangkat-pangkat dan gelar-gelarnya di sisi Allah. Ya, seorang zuriat Syekh Abdul Qadir Jilani, perempuan, namanya Syaikha Faqihah Jailani. Faqihah Jailani. Itu beliau menulis kitab tentang Al-Futuhat Ar-Rabbaniyah fil Aurat atau fil Azkar Al-Jailaniyah. Kira-kira itu judulnya. Ya. Menulis asma
Syekh Abdul Qadir Jilani, nama-nama Syekh Abdul Qadir Jilani, dan beliau menyebutkan nama beliau di situ lebih dari 100 lebih kurang. Itu yang kita singgung dulu dalam kitab Ghunyah, yang banyak ustadz yang tidak faham fan niko, tidak faham bagian niko, kemudian menolak dan mengatakan tidak ada itu nama-nama ruh, tidak ada itu nama-nama wali, ya. Nama waktu nama KTP yo. Bila Syekh Abdul Qadir Jilani bernama KTP kan? Ada KTP sebentu. Tu kan jom. Ini membaca kitab di abad dulu dibaca je dengan konsep kini. Ngakunya ahli sunnah. Kalau nak faham serahkan kepada ahlinya. Apalah gelar beliau? Sayyidul Arifin, Sahibul Karamatiz Zahirah, penghulunya orang ahli makrifat di zaman itu. Sahibul Karamatiz Zahirah, orang yang punya keramat dan banyak. Wal Asrar Bahirah, yang memiliki rahasia-rahasia yang menakjubkan. Sayyidi, kalau di orang Arab yang fasih bacanya Sayyidi, sampai dalam dialek harian jadi Sidi, bukan CD celana dalam, bukan CD yang diputar jadi kaset, bukan. Sidi, bacanya ada tekanannya, Sidi. Nah, kalau di Periaman ada Sidi, itu berarti zuriat Nabi Muhammad SAW, ya. Cuma mereka wajar, ya, tidak semua merekap nasabnya itu, silsilahnya. Jadi kalau dilaporkan kepada Rabithah Al-Alawiyah, Al-Maktab Ad-Daimi, tim sensusnya zuriat Nabi itu tidak menemukan kesesuaian. Akhirnya mereka tidak menolak, tapi tidak bisa menetapkan. Karena banyak yang mengajukan tidak ditetapkan, tidak diterima di Al-Maktab Daimi di Rabithah Alawiyah, akhirnya kini terjadi konflik lah di Pulau Jawa, Pulau Madura. Kini banyak konflik antara habaib dengan zuriat Nabi yang lain. Waalaikumsalam, ya. Nah, kita tidak ikut-ikutan dah. Kita hanya mengatakan nahnu nuhibbu an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa zurriyati. Kita cinta Nabi Muhammad SAW dan zuriat keturunan beliau. Nah, Sayyidi atau Sidi Abu Abdullah Muhammad bin Sulaiman Al-Jazuli. Jadi kalau mengirim Fatihah kepada pengarang kitab kau, siapa namanya? Abu Abdullah Muhammad bin Sulaiman Al-Jazuli. Tambahkan gelar di mukanya. Apa gelar di mukanya? Baru sampai Sultanul Muqarrabin. Jadi kalau kirim Fatihah itu ila ruhi Sultanil Muqarrabin, ambil cik aja dari nama yang tadi, lengkap lebih baik. Sultanil Muqarrabin Sayyidi Syekh Abu Abdullah siapa semua juga? Muhammad bin Sulaiman Al-Jazuli. Saking masyhur nama kitab itu, akhirnya di Jawa banyaklah orang bernama Jazuli, ya. Bahkan ada yang menteri dulu, ya. Itu ayahnya, orang gaibnya, guru-gurunya ahli baca kitab salawat. Kitab salawat itu kami pernah ke Jawa Tengah, ada satu pesantren, pendiri pesantren dan istrinya, kami sebut istrinya umurnya 80. Kalau anaknya membuat rumah, ini khatamkan baca sholat kitabku di rumah itu 4.444 kali. Membacanya dah bentuk orang awal. Ya, kalau kita kan iramanya nak 2 kali. Ya, itu menjadi sarana untuk berkumpul di orang Minang. Tapi di Jawa, kitab itu dijadikan tarekat. Dan memang kitab itu tarekat. Jadi kitab Dalail itu adalah wirid amalan tarekat Syaziliyah cabang Jazuliyah. Jadi tarekat itu bercabang-cabang. Naqsyabandi ada cabang Mujaddidi, Mujaddidi bercabang 2. Ada Khalidi, ada Muzhari. Kalau Muzhariyah indah ada khalwat 40 hari.
Kalau Khalidiyah ada khalwat 40 hari. Itu salah satu amalan Syazili, ya. Tapi Syazili Jazuliyah. Jadi berkata pengarang kitab ini, penyusun kitab ini, beliau itu kiranya dulu ini ulama besar, hafal Quran, hafal ribuan hadis, ahli zikir, syekh tarikat. Ketika turun dulu kan sama pada zaman kita dulu, datang ke Lubuk, datang ke Telago untuk membiayai air. Kiranya semua tu airnya kurang banyak. Musim sedang musim pacaklik. Jadi beliau membiak air itu payah. Dia biasa diambil orang, kini diambil orang dulu, kini membiak seorang. Yang terjadi, diambil air itu jatuh ember itu. Datanglah seorang perempuan yang masih muda, tapi wajahnya bercahaya. Itu pandangan ma'rifatnya, pandangan rohaninya. Apa kata perempuan tu? Engkau tuan syekh mursyid yang kecil, orang alim dan sahibul karamat tu. Air mereka je nak bisa ambil. Dicemeh. Padahal itu bukan perempuan sebenarnya. Itu perwujudan Sayyidina Al-Khidir alaihi salam, tapi dipinjam tubuh seorang perempuan. Jadi kadang-kadang Nabi Khidir itu bisa berkalam lewat seseorang. Ini orang biasa, tapi lisannya itu bukan lisannya yang berkalam. Ya bentuk awak handphone lah. Ya. Apa kata perempuan tu? Kalau modeli, ya payah jadi syekh nak. Dia letakkan tangan itu ke semua, air itu naik seorang. Dia ambilnya air. Dia ambilnya tadi, apa yang jatuh tu? Ember yang jatuh tu. Aku air. Dia agihnya kepada tuan syekh. Siapa nama syekh itu? Jazuli itu juangnya. Muhammad bin Sulaiman Al-Jazuli. Jazuli aja. Akhirnya terpananya. Bukan jatuh cinta, tapi terpana. Malu. Awak syekh, awak mursyid, awak ulama besar. Tapi urusan air aja mengeluh. Bertanyalah beliau, wahai perempuan yang salihah, bagaimanakah caranya engkau mengambil air yang aku sudah bersekian menit tidak berhasil, malah ambil jatuh? Kira-kira begitu. Apa jawab beliau, yang perempuan yang misterius itu? Biqasratis salawat ala habibihi, dengan memperbanyak salawat kepada kekasih Allah subhanahu wa ta'ala. Kira-kira kalau orang bersolawat lah menyatu cinta Nabi dalam dirinya, sedangkan alam itu hanya tunduk kepada Allah, dan Allah mentakdirkan alam itu mesti tunduk kepada kekasihnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi kamanya berjalan, pohon menunduk, air datang, hewan-hewan pun menyalami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalah air? Tapi kalau diamankan di kita itu tentu terjadi itulah. Itu kebetulan cara Allah mengajari Imam Muhammad bin Sulaiman Al-Jazuli. Ya cubu-cubu lebih nanya nak. Ada caranya. Hidung sekelar ya. Apa kata beliau? Aku kalam muqaddimah beliau. Alhamdulillahilladzi hadana lil imani wal islam. Puji syukur kepada Allah yang memberi hidayah kita semua kepada iman dan Islam. Salawat dan salam ala Sayyidina Muhammadin nabiyhi alladhi istanqadna bihi min ibadatil awthani wal asnam. Salawat dan salam kepada penghulu alam semesta yang berkat beliau kita dibebaskan dari menyembah berhala. Wa alihi wa ashabihi nujaba al-baratil kiram, dan salawat kepada keluarga dan sahabat. Wa ba'da hadha fal ghardu fi hadzal kitab, adapun setelah daripada itu
tujuan dari kitab itu zikrus salati ala nabi sallallahu alaihi wasallam, menyebutkan salawat Nabi sallallahu alaihi wasallam wa fadailiha, dan keutamaannya. Tutup pintu biar tidak suara masuk. Nazkuruha mahdhufatal asanid, kami sebutkan di muqaddimah itu dan termasuk salawat-salawatnya dengan tidak menyebutkan sanad dan ijazahnya, ya, sanad dan ijazah. Jadi kiranya salawat itu berijazah, ada bersanad. Contoh, kami dapat salawat namanya salawat Ibnu Mashis. Salawat itu diperoleh secara sirriyah, secara rohani oleh Imam Ibnu Mashis, guru Imam Syazili. Kiranya silsilahnya melewati Imam Ibnu Athaillah Sekandari. Jadi jarak kita je beliau banyak. Jadi cik salawat itu ada silsilah. Jadi salawat yang ditulis di sikoko bersilsilah bersanad baik ijazah. Nah, ada salawat apa lagi? Sallallahu Rabbuna ala nuril, itu ada syarat itu. Ya. Sebab salawat itu tidak boleh dibuat-buat. Jika ada amalan dibuat-buat, bid'ah namanya dalam ilmu fikih, usul fikih. Bid'ah menurut ahli zikir, ahli ma'rifat, ahli rohani, ketika tidak ada izin dari Allah dan Rasulullah dan para awliya-awliya Allah. Jadi ada 3 izin: Allah, Rasulullah, awliya-awliya Allah. Jadi ada orang yang rohaninya diperjalankan Allah, kembalinya ke alam sadarnya bawa salawat. Itulah Ibnu Mashis. Ada orang yang setelah bertemu nur Nabi Muhammad SAW, kembalinya ke alam sadar, ke dunia kuliah, Allah izinkan dia mengembangkan 1, 2, 3 salawat. Ya. Ada orang yang bertemu wali Allah, minta ijazah, diizinkan, kau ijazahkan, aku ijazahkan salawat. Nah, jadi salawat itu tidak boleh dibuat-buat. Tapi bedanya kalau dalam fikih, dalilnya tak tulis. Kalau dalilnya ahli ma'rifat, yang paling tinggi dalil itu adalah langsung je Allah sumbernya dalil. Tapi lain mungkin langsung ke Allah bukan lewat Rasulullah SAW, tidak mungkin. Ya. Udah lain mungkin saya begini, Rasulullah itu mengajar orang salawat, lain mungkin tak? Nah, di ayat surah Al-Jumu'ah ayat 2, huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Dialah yang mengutus nabi yang ummi dari mereka. Apa kerjanya nabi? Pertama, yatlu, membacakan. Yatlu itu bahasa Arab, diterjemahkan ke bahasa Indonesia, ke bahasa Minang, bahasa Melayu, itu terjemahannya kurang sempurna. Sebab tala, qara'a artinya membaca juga. Apa beda tala dengan yatlu, qara'a dengan yaqra'u? Yatlu itu kata kerja sedang dan selalu. Sedang dan selalu. Berarti yatlu, Nabi selalu membacakan. Yuzakkihim, selalu membersihkan. Yu'allimhum, selalu mengajari. Jadi diskusi kami dengan seorang kiai di Jombang, ahli tafsir Aceh beliau. Jadi sebenarnya masih maja nak kini. Berdasarkan surah Al-Jumu'ah, sudah usah pakai ilmu ma'rifat, sudah usah pakai tarekat, sudah usah pakai ilmu bahasa. An-Nabi masih maja. Makanya huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan. Nah, dan ada 3 tugasnya. Jadi Nabi Muhammad SAW itu masih Nabi lagi, masih Rasul lagi nih. Kalau iya masih gitu. Syariat sudah selesai. Yang masih diajarkan ma'rifat, ilmu ma'rifat itu yang masih diajarkan.
tengah kitab belum mengatakan, ya, wahya min ahamil muhimmat. Kitab kau ditulis tanpa sanad supaya mudah bagi pembaca, dan ini salah satu kitab yang penting lima yuridul qurba min rabbil arbab, bagi yang ingin kepada Allah. Yang paling dekat Tuhan siapa? Nabi Muhammad SAW. Maka jalan pintas mendekati Allah, dekatilah Rasulullah SAW. Ya. Wasammaituhu, lalu aku beri nama kitab itu, judul kitabnya Dalailul Khairat wa Syawarikul Anwar fi dzikri salati ala nabiyil mukhtar. Itu panjang judulnya. Ini ketik aja. Hadihi Dalailul Khairat. Padahal judul panjangnya Dalailul Khairat, Syawarikul Anwar fi dzikri salati ala nabiyil mukhtar. Apa artinya? Petunjuk jalan kebaikan, cahaya yang berkilauan, terbitnya cahaya yang berkilauan dalam menyebutkan salawat untuk Nabi pilihan. Panjang judulnya. Ibtigha'an, aku tulis kitab ini untuk mencari ridha Allah, wa mahabbatan fi rasulihi, cinta kepada Rasulnya. Jadi orang-orang dulu itu bakok kitabnya kekal sampai kini, hanya menulis bukan untuk berdebat, menulis bukan untuk gagah-gagahan, tapi menulis karena cinta kepada Rasulullah SAW, ingin mencari ridha Allah SWT. Ada ungkapan Imam Malik, wa malillahi baqiyah. Jadi beliau punya kitab itu judulnya sama aja kitab orang yang ada di zamannya, judulnya Al-Muwatta. Apa kata seorang syekh, Malik, engkau menulis kitab yang sama dengan kitab orang lain. Oleh kebetahan kitab itu, apakah lestari kitab itu? Apa jawaban Imam Malik? Wa malillahi baqiyah. Kitab yang ditulis karena Allah pasti kekal selamanya, dengan kekalnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahul mas'ul ay yaj'alana li sunnatihi minat tabi'in wa li zatihi al-kamilati minal muhibbin. Ya. Kepada Allah kami mohon agar menjadi pengikut sunnah Nabi dan terhadap zatnya Nabi menjadi pencinta. Jadi mencintai Nabi itu mencintai dalam pengertian hanya ikut sunnah, atau mencintai zatnya, dirinya Nabi itu. Mereka ada sunnah tanpa diri Nabi. Maka mencintai sosoknya Nabi itu ya perlu. Mencintai sosok guru itu perlu. Tapi jangan lupa ada pula ajarannya. Jadi mencintai Nabi itu ada zatnya, dirinya Nabi itu sendiri, sosoknya beliau, ada ajarannya Nabi Muhammad SAW. Mana yang lebih dulu? Mencintai ajarannya itu sosoknya dulu. Sosoknya dulu, baru ajarannya diringan. Kalau awak tidak senang dikaji guru awak, disuruhnya zikir 100 je lah payah. Apalagi kalau orang suluk, para zikir, para ada. Oh, beliau udah kami Syekh Mudawlah Dayan, ya, kalau sekali khatam tahlil berapa? 70.000. Kalau ndak cinta ke guru, malah kena mau melakukan itu. Ya. Nah, lalu disebutkan oleh beliau banyak riwayat, cuma riwayat itu ada yang sahih, ada yang tidak sahih. Persis dengan kajian kami ribat Nusantara, ribat lintas negara, itu tentang keutamaan salawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Isinya hampir sama. Bedanya di situ hadisnya kita jelaskan dan lengkap dengan riwayat-riwayatnya. Pendek cerita, Bapak Ibu, saudara-saudariku yang dimuliakan Allah, jalan paling dekat kepada Allah adalah jalan salawat. Nah, terakhir, apa kaifiat yang ditinggalkan kebanyakan orang, termasuk orang Minang, orang Sulu dalam membaca kitab itu? Kebanyakan orang-orang baca kitab salawat meninggalkan yang paling penting di depannya, yaitu asma Allah dan asma'un Nabi.
sallallahu alaihi wasallam. Nama Allah dan nama Nabi. Jadi kalau ingin membaca kitabku, mulai dengan nama Allah. Di situ ada asma Allah. Ya tak? Ya ada asma Allah situ. Setelah itu dimulai dengan asmaun Nabi atau asmaun Nabi baru asma Allah. Terserah mana yang dulu. Dan yang luar biasa, nama Allah disebutkan di situ mi'atani wa wahid. Jadi di halaman 36 Asma'u Sayyidina wa Maulana Muhammad SAW mi'atani wa wahidun. Nama Sayyidina Muhammad SAW 201 yang ditulis di kitab itu. Berapa banyak nama Nabi? Di kitab itu. Tapi di luar kitab itu banyak. Kata Syekh Imam Suyuti lebih dari 700. Kalau diambil sebanyak alam semesta, sebanyak itu pula nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ada cara membacanya. Garis bawah Muhammad, Ahmad, Hamid, Mahmud. Jadi Nabi Muhammad tu banyak nama. Maka salah satu ciri-ciri pewaris Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pasti namanya banyak. Bukan nama KTP. Bantu Arif pula banyak namanya kan. Nama kini wali. Ya. Kalau di rumah ayah, dia orang rumah yayang, di tempat kerja bos, ya, tiba di rumah Pak Yong, tiba di sekolah siswa, tiba di mahasiswa, di kampus mahasiswa, tiba di kalau mau jadi dosennya Pak dosen. Lah mungkin jadi Pak dosen kalau ndak MA atau doktor. Lah mungkin ada dosen tapi tidak ada surat izin nomor induk dosennya. Itu dosen kalau ada sopir angkot nembak, itu dosen nembak tuh. Begitu Pak. Jadi nama itu banyak. Nama itu dah cik. Bentuk Firdaus, kalau di markasnya letkol namanya. Tiba di rumah Buyung. Ya. Padahal orang mencari Firdaus itu tak biar orang tahu sih kok Daud. Daud dan Betau. Gonjong. Itu gonjong. Itu gonjong lalu balewan kalau kolah. Ani kuah. Jadi Sayyidina Muhammad SAW bara nama yang disebutkan di situ. Kau satu rahasia. Kenalnya wak jorang seberapa kenal wak jo namuinyo, jo golanyo, jo masa lalunya. Sehingga kami cerita dulu ketika di Batam, orang mimbo ibu Arazi banyak. Dari banyak tu mimbo Arazi, ada cik mimbo nama kita wak. Dan wak tahu suaranya, suara kawan wak dulu nanti kita berkemah dulu di Bukit Bule. Berarti suara orang tu. Saya lihat kira yo. Yang beda cuma dagingnya bertambah. Kita bawa pok je kini. Parigada itu kita tembus, kita ambil. Kita ajak. Itu baru jo kawan. Refleks. Kan dilarang semua bansar-bansar tu. Tapi kita kawan dan ambil. Tapi bisa jangan coba nak kawan, nak bagi itu lah. Jadi kalau ada orang nanti di akhirat memanggil nama Nabi Muhammad SAW dengan salah satu nama itu, Nabi tarik tangannya, insya Allah. Itulah yang disebut oleh para ulama, adrikni ya Rasulullah, khuz biyadi, wahai Rasulullah, tolong jemput aku, adrikni ya Rasulullah, temui aku. Kan ditemui, tak sopan nak ngecek temui ke Rasulullah. Wahai Rasulullah, tolong jemput aku. Kalau tak dijemput Rasulullah, tak bisa kita bangkit. Khuz biyadi, tolong Rasulullah, tariklah tanganku. Itu kalam yang ada di padang mahsyar dikeluarkan di zaman kini. Jadilah salawat adrikni ya Rasul, ya Rasulullah. Jadi salawat itu bukan sembarangan. Si wali yang mendapatkan salawat itu diperjalankan ruhaninya kepada padang mahsyar. Mencaliklah nyoba orang payahnya di padang mahsyar, lalu
dapatlah ilham diajarkan bacalah iko. Nah, jadilah salawat adrikni ya Rasulullah khuzbiyat. Dulu kami bertanya 2006 kepada guru kami Zuriat Syekh Abdul Qadir Jilani. Tuan Syekh, bahasa Arab katanya, Nabi kalau meninggal, Nabi dah mati. Bahasa Arab itu. Nabi qad mat. Sok gagahlah bahasa Arab itu. Gimana yaqulu asy-syair al-munshid al-musalli alaihi khuz biyadi adrikni ya Rasulullah wa huwa qad mat. Kecil orang mengalu awak menyindir. Apa-apaan tu salawat? Nabi sudah mati. Kurang ajarnya Ar-Razi dulu. Ya, sampai kini masih kurang ajar. Nabi lah mati. Mengalu ngecen. Adrikni ya Rasulullah. Jemput aku ya Rasulullah. Ambil tanganku ya Rasulullah. Tarik tanganku ya Rasulullah. Selamatku ya Rasulullah. Beliau yang tadinya sedang happy, sedang asik, ya, langsung kemudian emosi. Jadi kira Buya tu bolehlah emosi sekali. Tunggu aja le guru Zuriat Syekh Abdul Qadir Jilani emosi dengan pertanyaan itu. Emosi dengan pertanyaan itu. Sampai kini kami merasa bersalah dengan pertanyaan itu. Tapi kami bersyukur itulah terakhir Allah membersihkan kolbu kami dari asar zulumat-zulumat aliran yang kami pelajari sebelumnya. Ya. Dia alam Makkah itu ya, walaupun 3 tahun jual aliran itu, tapi efeknya sampai 6-7 tahun. 6-7 tahun, 6 atau 7 tahun itu lama tuh. Sehingga tidak pernah datang ke majelis Simtudura, majelis Barzanji, nak mau datang lagi. Mengalah mahal-mahal qiyam, togak sih. Nabi mati. Itu perasaan. Kiranya menyebutkan Nabi mati itu soal adab. Menyebutkan baginda Nabi Muhammad SAW mati itu soal adab, buruk adabnya. Cukup katakan Nabi sudah intaqala ila rahmatillah, berpindah ke alam lain. Atau sebutkan Nabi wafat. Wafat itu artinya sempurna. Yang sebut Nabi mati. Tapi beliau tarik nafas itu nafas bukan nafas biasa. Kaberang anakku baru berkembang. Karena beliau emosi, menjawabnya kemudian tidak sempurna. Akhirnya beliau suruh saudara yang Zuriat Syekh Abdul Qadir yang lain, Syekh ajib, tolong jawab. Dijawablah sama Syekh tu. Kiranya emosi lu jawab. Dipandangnya mata kami. Tak nampak dalam mata orang lain. Yang nampak itu yang disebut hadis al-ain. Sehari sebelumnya Syekh itu menjelaskan mana hadis ain. Apa mana ain? Jika kekuatan orang dan punya mata tu karenanya punya riadah amalan atau aura yang kuat, bertemu pandangnya mata awak, tersirok darah, sakit badannya. Itu yang disebut sakit ain. Ain itu bisa dari orang elok, bisa dari orang hasad. Sebab aja lawan wak pemuaknya. Polosi. Sebab mata tersirok darah, ya nak? Lemah badan adanya. Beliau Zuriat Nabi, jalur Syekh Abdul Qadir Jilani. Ini orang kedua, Syekh yang kedua. Itu luar biasa marahnya, menjawab sekian menit dan berapi-api. Tak bisalah kami ulang lek. Biko kone ain lu sedang kone plastik lu sedang. Tapi dari situlah kami kemudian jantung tubuh gemuruh, pikiran jadi berkecamuk. Hari 7 badan mendemam. Baralamu mendemam 2 bulan. Beransur sontak sakit boleh. Tabayang mata Syekh tu nampak api menyala. Bukan halu. Hakiki wak sedang sadar. Kita sedang sadar, kecuali sedang dipikir-pikir enggak. Itu hakiki. Dan beliau menjelaskan hadis sehari sebelumnya. Kebetulan kami mengambil sanad hadis ke beliau. Ya. Semenjak saat itu tidak berani mengecek Nabi mati lah. Kecuali menghikayatkan. Ada orang mengecek itu. Cukup katakan Nabi wafat atau Nabi berpindah ke rahmatillahi ta'ala. Nah, jadi saudara-saudari kemuliaan Allah, apapun tarekat awak, kalaulah jo Nabi ibarat sungai itu yang macam-macam. Tapi kalau tiba di
di laut, tiba di lautan, apa yang terjadi? Nama sungai itu enak? Sungai Naqsyabandi, sungai Qadiri, sungai Khalwati, Samani, ya, itu sungai. Sedangkan sang lautan itu bernama Al-Muhammadi, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau sampai di bab itu tidak ada nama tarekat lain, hanya ada nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang dikatakan oleh para masyayikh Syekh Saman menutup tarekat yang mengatakan tarekatku Al-Muhammadi. Haqqani menutup tarekat yang mengatakan tarekat kami Muhammadi. Ya, Sidi Ahmad bin Idrisiyah mengatakan tarekat kami Al-Muhammadi. Tarekat Muhammadi itu bukan tarekat dalam pengertian wiridan. Tarekat Muhammadi itu manhaj. Manhaj mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan salah faham, kami tidak buat tarekat baru, itu cuma manhaj. Manhaj mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barangkali itulah, jadi nanti kalau mau membaca dimulai Allahumma sholli wa sallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ahmad sallallahu alaihi wasallam, Hamid sallallahu alaihi wasallam, dan tambahkan Sayyidina. Maka cetakan terbaik untuk kitab salawat itu cetakan Menara Kudus. Sayyidina-nya sudah lengkap. Kalau di Siko harus ditambahkan. Tapi kalau lumayan bagus ya. Barangkali itu obrolan kita pagi kini. Yang ingin ikut ke Lasi silakan ya. Kita siap-siap sebentar. Kita tutup dengan salawat. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.